Pernahkah kita bertanya, di mana sebenarnya batas antara keteraturan dan kekacauan? Di kota ini, batas itu bukan sekedar garis di peta, tetapi merupakan tembok tinggi yang memisahkan dua dunia di bawah langit yang sama, namun menjalani takdir yang berbeda. Di satu sisi, kita melihat manifestasi dari sebuah keteraturan yang presisi, sebuah sistem yang dirancang, dibangun, dan dipelihara dengan ketelitian seorang kurator seni. Namun hanya beberapa kilometer dari sana, pemandangan itu menguap begitu saja, digantikan oleh labirin gang sempit di mana ruang terbuka adalah kemewahan dan sanitasi adalah mimpi yang tertunda. Mari kita bicara tentang sebuah kesenjangan antara dua pihak yang sangat memiliki jarak yang sangat jauh. Namun, dalam pandangan SDM rendah, kejadian ini bukan untuk menjustifikasi pihak mana yang lebih baik atau yang lebih buruk, tetapi untuk menunjukkan sesuatu yang ada di sekeliling kita sebagai sebuah pandangan bahwa fenomena kesenjangan itu benar-benar nyata antara pemerintah versus swasta. Kita berangkat dari sebuah ambisius pihak swasta yang berhasil menciptakan ekosistem mandiri yang seolah sedang mengolok-olok pemerintah. Justru menciptakan kemandiriannya melalui sebuah properti yang terintegrasi sangat baik. Di sini air mengalir dengan pasti, sampah dijemput tepat waktu, dan tata ruang dipatuhi seolah-olah itu adalah kitab suci. Swasta membuktikan satu hal, bahwa efisiensi bukan hanya tentang keuntungan, melainkan tentang bagaimana menciptakan kenyamanan yang bisa dijual. Namun lihatlah pemukiman padat yang berada di bawah pengawasan birokrasi. Mengapa negara dengan segala otoritas dan anggaran raksasanya seringkali gagal memberi standar hidup yang serupa? Di sini kita tidak melihat tangan dingin perencana kota. Yang kita lihat adalah pertumbuhan yang organik, atau lebih tepatnya pertumbuhan yang dipaksa bertahan hidupnya di tengah kelalaian sistemis. Ironinya, ketika swasta mampu mengubah lahan kosong menjadi surga yang tertata, pemerintah seolah terjebak dalam kusutnya birokrasi sendiri. Mereka hanya hadir untuk memadamkan api tanpa pernah benar-benar membangun fondasi. Pertanyaannya kemudian menjadi pahit. Apakah kualitas hidup kita memang bergantung kepada siapa kita membayar iuran? Kepada pengembang atau kepada negara? Ketertiban di tangan swasta bukan sekedar soal estetika, melainkan tentang kepastian. Ada kontrak sosial yang jelas di sana. Anda membayar iuran pemeliharaan, dan sebagai gantinya, Anda membeli hak untuk tidak merasa cemas. Cemas akan banjir, cemas akan gelapnya jalanan, atau cemas akan tumpukan sampah di depan pintu. Namun di ruang-ruang yang diurus negara, janji seringkali menguap di antara tumpukan formulir dan anggaran yang bocor. Di sini warga dipaksa untuk menjadi mandiri dalam keputusasaan. Mereka membangun tanggul sendiri, menyambung kabel sendiri, dan mengelola sampah sendiri. Negara seolah hanya menjadi penonton yang sesekali datang membawa bantuan, namun jarang membawa solusi jangka panjang yang bermartabat. Dinding-dinding ini bukan sekedar pembatas fisik. Ia adalah simbol kegagalan kita dalam mendistribusikan keadilan ruang. Ketika sektor swasta mampu menciptakan standar hidup yang manusiawi bagi mereka yang mampu membayar, kita dibiarkan bertanya, mengapa negara yang mandat utamanya adalah kesejahteraan umum justru membiarkan sebagian rakyatnya terjebak dalam arsitektur kekacauan? Mungkin masalahnya bukan pada ketersediaan lahan atau dana, melainkan pada cara pandang. Bagi pengembang, setiap jengkal tanah adalah aset yang harus dirawat. Bagi birokrasi, setiap sudut pemukiman mungkin hanyalah barisan angka dalam laporan tahunan yang membosankan. Dan ketimpangan ini tidak berhenti pada tembok-tembok beton perumahan.
Ia merayap masuk ke dalam layar ponsel kita, ke dalam sistem yang seharusnya mempermudah hidup, namun justru seringkali menjadi jeratan baru bernama birokrasi digital. Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Balik nama. Tapi ini Bapak tetap harus menyuruh harus bikin pernyataan dulu ini akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa cuma 1 kali. Kita masuk ke babak kedua, sebuah labirin tak kasat mata yang kita lalui setiap hari melalui layar ponsel. Di sini pertempuran bukan lagi soal semen dan bata, melainkan soal teknologi dan efisiensi algoritma. Dunia digital menjanjikan satu hal, kecepatan. Sebuah janji untuk meruntuhkan tembok birokrasi yang selama puluhan tahun membuat kita lelah berdiri di balik loket. Namun, dalam ruang cyber milik negara, digitalisasi seringkali sekedar memindahkan antrian fisik ke dalam layar yang membeku. Mari bicara tentang pengalaman kita bersentuhan dengan sistem administrasi negara seperti Dukcapil, Cortex, atau segudang aplikasi instansi lainnya. Ada pola yang sama di sana. Sebuah sistem yang dirancang dengan logika kepatuhan, bukan kenyamanan. Kita dipaksa tunduk pada alur yang rumit, menu yang membingungkan, dan kegagalan sistem yang dianggap lumrah. Di sini, warga negara tidak dipandang sebagai pengguna, melainkan sebagai objek data yang harus melapor. Lalu lihatlah ke seberang jalan. Di tangan sektor swasta, teknologi adalah pemikat. Proses eKYC yang hanya memakan waktu hitungan menit untuk membuka akses perbankan atau investasi menjadi tamparan keras bagi birokrasi yang masih meminta fotokopi KTP di tahun 2026. Swasta memahami bahwa setiap detik waktu pengguna adalah mata uang yang sangat berharga. Jika sistem mereka sulit, mereka kehilangan pasar. Namun bagi negara, kemana lagi warga akan pergi? Perbedaan mencolok ini melahirkan pertanyaan yang mengusik. Mengapa sebuah perusahaan rintisan dengan tim pengembang yang ramping mampu menciptakan sistem yang jauh lebih intuitif dan stabil dibandingkan dengan sebuah kementerian dengan anggaran triliunan? Apakah ini hanya masalah kompetensi teknis atau memang ada keengganan sistemis untuk melepaskan kendali atas kerumitan yang selama ini dipelihara? Ketika swasta berlomba-lomba menghapus friksi, birokrasi seolah merayakan hambatan. Kita terjebak dalam ironi digitalisasi. Alatnya modern, namun mentalisnya tetaplah birokrat abad pertengahan yang gemar melihat rakyatnya menunggu. Kita sampai pada babak penutup dari trilogi kontras ini. Sebuah tempat di mana uang, martabat, dan rasa aman bertemu dalam sebuah gedung dengan pendingin ruangan yang dingin, namun memiliki kehangatan layanan yang berbeda. Uang bukan sekedar angka di atas kertas atau digit di balik layar. Ia adalah simbol kepercayaan, dan di mana kita menitipkan kepercayaan itu, seringkali ditentukan oleh bagaimana kita disambut di depan pintu. Mari melihat ke dalam ruang-ruang perbankan kita. Di satu sisi ada entitas perbankan swasta seperti BCA, sebuah monumen efisiensi swasta. Di sini pelayanan bukan sekedar SOP, melainkan sebuah agama. Kita melihat bagaimana seorang petugas keamanan diperlakukan sebagai duta pertama dari sebuah merek. Ada rasa dihargai yang konsisten, sebuah kenyamanan yang presisi, seolah sistem ini memahami bahwa waktu dan ketenangan kita adalah prioritas tertinggi. Namun ketika kita melangkah ke dalam bank-bank milik negara seperti BNI, suasananya berubah. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras, namun ada beban sejarah dan birokrasi yang terasa berat di pundak para pegawainya. Bank negara seringkali terjebak dalam dikotomi yang sulit, menjadi mesin pencari laba sekaligus menjadi tangan panjang pemerintah untuk menjalankan fungsi sosial. Inilah ironinya. Bank milik rakyat seringkali terasa kaku dan asing bagi rakyatnya sendiri dibandingkan bank milik pemodal besar. Di bank BUMN, kita seringkali merasa seperti sedang berhadapan dengan sebuah instansi lengkap dengan wajah kaku birokrasi dan prosedur yang terkadang terasa purba. Sementara di bank swasta, kita merasa menjadi tamu yang sangat dinantikan.
Pada akhirnya, pemukiman yang rapi, sistem digital yang lancar, hingga layanan bank yang memanusiakan kita hanyalah cermin dari sebuah pertanyaan besar. Mengapa negara yang kita miliki bersama seringkali kalah tangkas dalam perusahaan yang tujuannya hanya mencari untung? Mungkin efisiensi swasta adalah teguran keras bagi lambannya birokrasi, bahwa sudah saatnya negara berhenti memandang rakyat sebagai objek yang harus diatur dan mulai melihat mereka sebagai pemilik sah dari negeri ini yang berhak mendapatkan layanan terbaik. Karena jika tembok antara keteraturan swasta dan kekacauan publik terus menebal, kita akan terus hidup dalam satu negara, namun terasa berada di dua dunia yang berbeda. Terima kasih.